Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kembali kita berjumpa pada pembelajaran di bab kedua untuk kelas 12 di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita hari ini adalah terkait dengan saling menasehati dan santun. Sebagai manusia tentunya kita membutuhkan nasihat untuk mengoreksi atau mengevaluasi kinerja ataupun perilaku kita sehari-hari. Dan dengan sifat santun pula, kehidupan ini akan menjadi jauh lebih indah serta dinikmati serta membawa kedamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat ke-13 dan 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Kandungan daripada ayat surah Luqman 13 yang ada tersebut pertama adalah adanya anjuran saling menasehati satu sama lain. Jadi manusia hidup tidak pernah lepas atau tidak ada orang yang tidak membutuhkan nasihat daripada orang lain. Ad-dinun nasihah, dalam sebuah hadis itu ad-dinun nasihah. Ad-din, agama itu adalah nasihat. Jadi agama, orang yang punya agama harus senantiasa saling memberi dan menerima nasihat. Tidak bisa orang kemudian hidup dengan prinsip sendiri, mau hidup sendiri dengan aturan sendiri, sungguh sangat-sangat tidak rasional. Yang kedua, nasihat terbaik adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berlandaskan ilmu agama. Kalau selama ini kita menganggap nasihat-nasihat itu adalah adanya di tempat-tempat curhat, di tempat-tempat tukang ramal atau sebagainya, maka hal itu salah. Kalau selama ini kita menganggap sebuah nasihat yang baik adalah bagaimana kita membuat kita menjadi lebih maju, lebih kaya saja, tidak melibatkan hal agama, maka hal ini juga salah. Maka nasihat terbaik adalah nasihat bagaimana kita bisa mensupport, memajukan, mengembangkan potensi-potensi keagamaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena semua hal yang ada di dunia ini adalah sebagai lahan atau wahana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja harus berlandaskan ilmu agama. Karena di agama sudah sangat jelas sekali, banyak sekali hal-hal ilmu-ilmu yang sangat luas, yang mana mengajarkan bagaimana kita untuk bersikap, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Jika tidak berlandaskan daripada ilmu agama, dikhawatirkan akan berlandaskan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan, dan ini akan tentunya membawa keburukan atau dampak yang negatif ke depannya. Berikutnya, orang tua harus peduli terhadap keyakinan anak-anaknya. Nah, sekali lagi, orang tua adalah menjadi madrasatul ula. Madrasah berarti sekolah atau lembaga pendidikan pertama. Anak itu sesungguhnya dididik dari awal dari rumah. Jadi tidak hanya serta-merta memasrahkan ke sekolah atau bapak ibu guru yang waktunya sangat-sangat terbatas. Lalu memberikan nasihat harus menggunakan bahasa yang santun. Ya, bahasanya harus bahasa yang terhormat, terpilih, santun, enak didengar, dan tidak menyakiti orang. Terlepas daripada orang kalau sudah diberikan nasihat dengan baik ternyata masih tidak bisa diterima, maka ada sesuatu yang salah dengan dia. Berikutnya adalah jauhilah syirik, karena perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah bagaimana seseorang itu mempersekutukan Allah, menganggap ada di lain Allah, di selain Allah itu mempunyai daya upaya, mempunyai power, mempunyai kekuatan, mempunyai keputusan, seakan-akan penguasa di dunia ini. Nah, itu salah. Apabila ada orang yang merasa hidup di dunia ini punya power, punya kekuasaan, maka sesungguhnya dia telah menantang, karena dia merampas hak Tuhan. Karena yang punya kekuasaan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Karena manusia punya kekuasaan, punya power, itu ada batasnya, ada limitnya. Selanjutnya pada ayat ke-14 dikatakan, kandungan daripada ayat ke-14 adalah yang pertama, orang tua sangat berjasa kepada kita, terlebih ibunda, mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, merawat dengan begitu susah dan payah. Maka tidak salah ketika Nabi ditanya, Nabi kepada siapa yang harus taat? Yang pertama adalah ummuka, ibumu, lalu ibumu, baru kemudian adalah bapakmu, karena ibu memegang peranan penting dalam kehidupan kita, mulai dari dalam kandungan sampai kita menjadi orang dewasa.
Selanjutnya, mereka yang menyebabkan kita hadir di dunia ini. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada kita. Ya, tidak ada orang tua, tidak ada kita. Maka niscaya sebuah hadis mengatakan tidak cukup apabila seorang anak itu memerdekakan orang tuanya, menebus dengan seluruh kekayaan yang dia punya, kemudian sudah dianggap impas. Impas saja tidak, karena jasa orang tua yang begitu luar biasa. Ibunda bersusah payah mulai dari mengandung, merawat, menyusui yang dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Di dunia ini tidak ada ibu yang pamrih yang kemudian meminta dibayar, dikembalikan semua jerih payahnya, tidak ada. Semua dilakukan dengan penuh kasih dan sayang. Adanya anjuran untuk menyapi anak setelah 2 tahun pada ayat ke-14 itu, bahwa Islam mengajarkan setelah 2 tahun harus disapih. Atau kalau bisa jangan kurang dari 2 tahun. Karena faktanya secara saintifik, secara ilmiah, anak yang disapih kurang dari 2 tahun tidak mendapatkan ASI, maka kondisinya menjadi lebih rentan, ya, lebih tidak dapat berkembang. Selanjutnya, Allah mengajarkan kita bersyukur kepadanya serta kepada orang tua. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan ke dunia ini, melihat bagaimana keindahan dunia ini, menyaksikan bagaimana alam dunia ini, menyaksikan bagaimana nikmatnya dunia ini, ya. Semua harus kita syukuri, karena kita harus sadar bahwa pada saat proses kehamilan itu kan tidak semua sel sperma itu berhasil menembus atau membuahi sel telur, sehingga semuanya banyak dikorbankan, ribuan, dan yang lolos adalah kita yang hadir. Jadi sesungguhnya kita yang hadir adalah para pemenang yang tersisa. Lalu semua akan kembali kepada Allah dan bertanggung jawab atas semua perbuatan kita selama di dunia. Ya, benar sekali bahwa semua yang hidup akan mati, ya. Setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas akan mati. Demikian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menasihati kita. An Ibni Abbas an Mu'ad bin Jabal qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari Ibnu Abbas, dari Mu'ad bin Jabal, Nabi bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli kitab fad'uhum ila syahadah. Dikatakan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, bahwa engkau akan bertemu dengan sebuah kaum yang mana mereka itu adalah ahli kitab. Fad'uhum ila syahadatin alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka yang pertama kau cukup ajarkan mereka adalah ajarkan kepada mereka bahwa untuk bersyahadat, mengenal bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Fa'inhum ata'uk, ketika mereka telah mematuhimu, maka lidzalik fa'alimhum annallaha iftada 'alaihim khamsas salawat. Ketika mereka sudah beriman kepada Allah, perintahkan atau sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu kepada mereka. Fi kulli yaum wa lailah, setiap sehari semalam 5 waktu. Fa'inhum ata'uka lidzalik, ketika mereka sudah mau salat, maka fa'alimhum, ajarkan kepada mereka annallaha iftada 'alaihim sadaqah, Allah wajibkan sedekah kepada mereka. Atau maksudnya di sini adalah wajib untuk berzakat fi amwalihim, untuk harta mereka yang mereka punya, tukhad min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim, diambil dari orang-orang mampu di antara mereka, diserahkan kepada orang-orang fakir, orang miskin di antara mereka. Fa innahum ata'u lidzalik fa iyyakum wa qara'im awwalihim wattaqi da'watal madlum fa innaha laisa baina wa bainal hijab. Kalau mereka sudah mentaatinya, maka jaga, hormati kemuliaan mereka, kehormatan mereka, harta mereka, dan takutlah kepada Allah, serta takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, karena tidak ada antara doa tersebut dan Allah sebuah hijab atau penutup, langsung tembus kepada Allah. Arti hadis tersebut adalah bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa engkau akan bertemu ahli kitab dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana Mu'ad itu harus berdakwah secara step by step. Kemudian ada nilai-nilai positif yang harus diajarkan. Nah, setelah semua manusia sudah melakukannya, maka sesama muslim harus saling menghormati, menyayangi. Kandungan hadis yang pertama adalah pentingnya memberikan pengarahan, bimbingan, dan nasihat yang baik. Seorang pemimpin, seorang leader harus bisa memberikan arahan. Jadi tidak hanya mengkomplain saja, mengkritisi saja, tanpa memberikan sebuah saran ataupun solusi. Ini pemimpin yang tidak baik. Harus berikan bimbingan, nasihat yang baik, bagaimana anggota daripada bawah leader itu bisa bersikap menjadi lebih profesional, menjadi lebih baik. Jadi tidak hanya bahasa sekarang mengutuk, ya, yang keras gitu, tidak baik. Yang kedua, ikhtiar dalam menyampaikan nasihat dan dakwah. Jadi menyampaikan dakwah itu ada metodenya, boleh milih, ya, mana yang paling tepat, mana yang paling pas, dengan siapa kita bicara, metode apa yang kita pakai, dengan anatomi atau dengan gambaran yang harus bagaimana saya harus berbicara, itu ada pilihannya. Lalu materi dakwah yang paling utamakan adalah ketahudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang paling utama tidak hanya sekedar menghafalkan dalil, tetapi tidak membuat kita hanya menjadi bangsa lebih maju, tetapi bagaimana kita punya keimanan itu lebih yakin dan lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Karena intinya Islam adalah harus beriman kepada Allah. Apa gunanya kalau sekedar nabi tapi tidak beriman kepada Allah?
Setelah tauhid baru sampaikan bab ibadah formal lainnya. Jadi kalau dulu zaman Nabi itu ketika Nabi di Mekah, di Madinah, pertama dikenalkan dengan konsep tauhid, mengenal Allah Tuhan yang Esa, yang Maha Kuasa. Tidak melulu dengan hukum-hukum dengan segala macam, tidak. Quran itu harus seorang muslim itu harus bertauhid dulu. Kalau tauhidnya kuat, insya Allah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Lalu ada larangan merampas harta orang lain. Tadi dikatakan wattaqi da'watal madlum, hati-hati terhadap orang yang teraniaya. Orang teraniaya itu yang bagaimana? Orang yang dirugikan, orang yang terzalimi. Karena orang yang dizalimi tidak ada pembatas antara doa dia dengan Allah langsung, ya, tanpa hijab. Dikabul Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Doa orang terzalimi itu mustajab. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan daripada dalil yang di atas tadi, harus bagaimana? Pertama, mengutamakan masalah tauhid dalam dakwah. Dakwah harus mengutamakan tauhid. Mendalami materi syariat agama. Agama adalah segala-galanya. Jangan dikira orang berbahagia hanya dengan duniawi saja, kekayaan semata, kesuksesan dunia saja, tanpa di backing, tanpa dimasuki dengan jiwa-jiwa keagamaan. Orang yang tidak punya jiwa agama itu orang yang seperti orang yang sebuah bus yang melaju tanpa arah, kanan kiri, ya lama-lama akan terjungkir. Ya, nabrak sana nabrak sini, hidupnya akan berantakan tanpa arah karena dia tidak punya tujuan dalam hidup. Tujuan hidup apa? Adalah berbahagia, sukses dunia wal akhirat. Masuk ke alam barzakh sukses, selamat lagi dunia di dalam akhirat nanti. Lalu turut menjaga, melindungi harta orang lain dari kezaliman. Ya, sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk menjaga kehormatan muslim yang lain. Maka tidak dibenarkan ketika orang itu menyakiti seorang pun, bahkan kepada non muslim saja tidak boleh, apalagi sesama muslim. Bermusuhan, saling membenci, fitnah, hasud, iri, dengki, demikian tidak diperbolehkan, haram baginya. Ya, kemudian berusaha menjaga hubungan baik kepada semua pihak. Tentunya harus menjaga kerukunan. Nah, selanjutnya adalah tentang ihsan, berbuat baik terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Al-Baqarah 83 artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Ya, Allah sudah berjanji kepada Bani Israel terlebih dahulu pada masa para nabi, Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya. Allah sudah mengatakan jangan kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Maksudnya berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Saling menasihati satu sama lain. Lagi-lagi nasihat ini, berbuat baik kepada ibu, orang tua merupakan ihsan dan kewajiban seorang anak. Wajib anak itu berbakti kepada orang tua. Pembagian orang tua adalah mutlak. Berbuat baik, ya, sangat luas, bukan hanya kepada manusia saja, namun kepada lingkungan dan sekitar. Sikap mengedepankan sopan santun dalam pergaulan. Pergaulan ada asal sopan santun, ada batasnya. Ya, jangan sampai bercanda dengan menyentuh kepala, mukul kepala, bagian-bagian yang tidak boleh pegang, itu tidak boleh. Ada batas-batasnya meskipun adalah teman dekat. Lalu apa? Harus ada koneksi antara dimensi ritual dan sosial. Sosial ritual, jangan sampai sibuk sosial saja, tidak pernah ritual ibadah, atau ibadah saja tidak pernah peduli dengan lingkungan sosial. Ini tidak benar, tidak baik dan tidak sempurna. Lalu hindarilah sikap membangkang, berpaling dan ingkar. Orang yang suka membangkang adalah orang yang tanda-tanda orang yang celaka di akhir masanya. Ya, orang yang suka membangkang, suka ingkar, keras kepala adalah tanda-tanda menunjukkan kekhawatiran, kehancuran pada masa-masanya nanti. Hadis tentang ihsan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebuah statement hadis daripada Abi Hurairah, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas fa'atahu rajulun wa qala mal ihsan qala an ta'budullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Bahwasanya sebuah hadis daripada Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pada suatu hari ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, apa itu ihsan?" Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah di hadapanmu. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Apabila kau tidak bisa melihatnya, merasakan kehadirannya, maksudnya begitu, maka Allah ada, Allah yang menyaksikanmu. Ya. Jadi orang yang sudah punya ihsan adalah orang yang punya tingkat kepercayaan tertinggi, paling tinggi.
ya, top on the top ya, tinggi di atas tinggi itu. Jadi kalau orang punya kepercayaan, kejujuran di antara manusia, tapi dia belum merasakan kehadiran Tuhan di hadapannya, maka sesungguhnya dia belum punya kejujuran atau belum punya kesempurnaan keyakinan. Karena sebagaimana Allah kan tidak lupa, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak lupa, tidak tidur, berarti Allah tidak pernah pikun bagaimanapun, dan Allah selalu mengawasi, mengintai daripada perilaku manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kandungan hadis apa? Nah, dalam menyampaikan nasihat butuh metode dan variasi ya. Hakikat ihsan, apa tadi? Ihsan adalah beribadah dengan tulus kepada Allah. Jadi kalau kita beramal, ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ibadah ritual, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Bagaimana kita peduli kepada orang, membantu kawan yang tidak mengerjakan tugas, mengingatkan yang ada dalam kelompok, misalkan PKL, kamu belum mengerjakan loh, kamu belum join loh, itu ibadah. Jadi jangan dikira itu hanya sekedar mencari perhatian atau sensasi, tidak. Itu ibadah, namanya ibadah sosial atau ibadah ghair mahdoh. Maka mendapatkan nilai kebaikan di mata Allah, tentu saja mendapatkannya ya. Jadi jangan pernah bersalah kaprah. Bahkan di dalam hadis dikatakan kalau ada batu atau duri tengah jalan, kita singkirkan batu itu, maka itu sudah menjadi sebuah nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah selalu menyebarkan kebaikan dan keikhlasan tanpa ada niat pamer atau riya. Ingat, berbuat amal sulit, susah, tetapi menjaga amal untuk tetap ikhlas, tidak pamer, tidak sum'ah, tidak ingin sekedar dipuji, jauh lebih berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang ikhlas, menjadikan pribadi yang gemar akan kebaikan, cinta akan kesalehan, mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang saleh dan orang baik, serta menjaga melihara kita menjadi orang-orang yang baik sampai dengan akhir hayat kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.